Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Zahira dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3 Universitas PTIQ Jakarta. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS, yaitu kuliah 7 menit yang saya beri judul Keutamaan Ridho. Nah, seringkali kita mendengar soal ikhlas dan ridho. Misalnya ada teman kita yang tertimpa musibah, kita seringkali bilang atau menghibur dengan sabar ya, nanti pasti ada jalannya, yang penting kamu ikhlas dulu sekarang. Padahal ikhlas itu berbeda lagi babnya atau konsepnya. Ikhlas tuh lebih kalau misalkan ibadah kepada Allah kayak sholat, puasa, dan sebagainya, niat dari ibadah tersebut adalah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ridho adalah bentuk kerelaan hati terhadap ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan ke kehidupan kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Allah itu berfirman loh dalam Al-Quran di surat Al-Fajr pada ayat Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho dan dicintainya. Nah, itu adalah landasan dalam Al-Quran betapa pentingnya sifat ridho untuk ada pada dalam diri manusia. Nah, pada ayat tersebut itu ditujukan untuk orang-orang yang lagi mengalami sakaratul maut, karena disebutkan wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan hati yang diridhoi dan dicintainya. Nah, kalian bisa bayangin gak sih kalau misalkan ayat tersebut ditujukan untuk orang yang sedang mengalami sakaratul maut? Kok bisa ya sakaratul maut tapi disebutnya wahai jiwa yang tenang? Berarti ada dong orang-orang yang pada sakaratul maut itu hatinya tenang, wajahnya berseri, dan jiwanya disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih orang yang mengalami ketenangan tersebut? Padahal dalam surat lain, yaitu di surat Al-Qiyamah, yang ayatnya kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wal tafatis saqu bisaq, Allah menyebutkan juga bahwa di situ adalah gambaran bagaimana sakitnya dan pedihnya sakaratul maut itu sendiri. Ketika nyawamu ada di tenggorokan, sudah sampai ujung kerongkongan, gimana itu rasanya? Kan pasti sakit banget. Tapi tetap ada ternyata jiwa-jiwa yang tenang. Siapa orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang jiwanya tenang itu? Ialah orang yang pada kehidupannya ia selalu dengan hati yang penuh ridho. Nah, tapi gimana Kak cara berprasangka baik kalau misalkan lagi ketimpa musibah gitu? Contoh, aku kasih contoh. Misalnya aku pakai baju baru nih. Aku udah sayang-sayang baju ini buat ke suatu acara. Tapi qadarullah, pas aku lagi lewat, bajunya kesangkut di pagar, terus sobek. Harusnya aku sebel, ya Allah, kenapa sih harus baju ini? Kenapa sih harus sekarang? Padahal kan ini baju udah aku simpen-simpen, udah jadi kesayangan aku. Tapi kenapa sih ya Allah? Nah, susah kan untuk berprasangka baik di saat harapan kita itu patah gitu aja. Tapi balik lagi ke yang tadi aku bilang, la'allahu khair, semoga ada kebaikan di dalamnya. Jadi kita harus pandang dengan kedua mata kita, jangan sebelah mata aja. Kebaikan di dalam musibah tersebut apa ya kira-kira? Bisa aja kalau misalkan aku pakai baju yang tadi ke acara, misal bajunya nggak sobek nih, terus aku pakai ke acara, dan karena aku bangga, aku seneng sama baju itu, jadinya aku pakai dengan perasaan ria, dengan perasaan sombong, yang mana itu nggak baik buat diri aku kan, itu akan mendatangkan dosa pada diri aku. Nah, Allah ingin menghindari aku, ingin menghindarkan aku dari sifat-sifat tersebut, ingin menghindarkan aku dari dosa-dosa ria dan sombong itu. Jadinya baju aku dibuat sobek sama Allah. Itu kalau misalnya kita mau berprasangka baik. Tapi kalau enggak, kalau kita mau kufur, kita enggak terima sama ketetapan Allah, kita cuma pandang sebelah mata apa yang Allah kasih untuk takdir kita, apa yang Allah kasih untuk takdir kita, ya kita pasti kufur, kita tidak ridho kepada apa yang Allah tetapkan. Mungkin banget mau nyusahin hambanya, mau menzolimi hambanya. Gak mungkin Allah memberi suatu ujian atau musibah tanpa
ada maksud baik kepada hambanya yang mungkin kita memang tidak tahu kan. Kita nggak tahu apa-apa, yang tahu itu Allah, yang tahu apa yang baik untuk diri kita itu Allah, bukan kita. Mungkin kita bisa berencana, kita bisa berpikir kayak ini baik untuk aku soalnya aku suka, padahal Allah yang lebih tahu, padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu apa yang ada di hati seluruh manusia, Allah yang dengar apa yang kita nggak dengar, Allah yang lihat apa yang kita nggak lihat. Itu alangkah baiknya jika kita terus berprasangka baik kepada Allah, karena Allah pun tidak mungkin memberi musibah atau kesedihan kecuali tahu bahwa hambanya dapat melewati ujian tersebut. Karena inna ma'al usri yusro, setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Sekian kuliah 7 menit dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.